para petani dan masyarakat tani dimanapun Anda berada. Dalam kondisi seperti ini kita masih harus bekerja dari rumah, belum bisa datang ke lahan dan kediaman Bapak Ibu Tani serta masyarakat tani semuanya. Pada kesempatan kali ini kita coba melalui rekaman singkat terkait dengan bagaimana kita Badan Litbang Kementerian Pertanian menyampaikan inovasi teknologi yang dapat diterapkan di daerah kita, khususnya Kepulauan Riau dan daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan kali ini kita coba membawakan terkait dengan budidaya bawang merah. Tentu Bapak Ibu Tani dan masyarakat tani di seluruh penjuru tanah air atau di Kepulauan Riau khususnya sudah biasa melakukan beberapa teknik budidaya bawang merah. Tapi kalau kesempatan pada kali ini kita akan mengenalkan juga terkait dengan teknologi yang sudah dihasilkan oleh Badan Litbang Kementerian Pertanian. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang budidaya bawang merah, tentu kita lihat adalah persyaratan tumbuh. Jadi bagaimana persyaratan tumbuh bawang merah itu, di dataran berapa dia bisa tumbuh? Pertama adalah tentu bawang merah itu di 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut dia masih bisa tumbuh dengan ketinggian optimum 0 sampai 450 mdpl atau di atas permukaan laut. Syarat yang lainnya adalah cahaya minimum 70%, kemudian suhu udaranya 25 sampai 32%, 25 sampai 30 derajat Celcius, dan kelembapan 50 sampai 70%. Bahan organiknya harus cukup, kemudian pH netral 5,6 sampai 6,5. Pertanyaannya adalah bagaimana sebelum kita melakukan hal itu, tentu kita rencanakan dulu terkait dengan apakah kondisi tanah kita cocok yang tadi kami sampaikan terkait dengan persyaratan tumbuhnya. Misalnya pH-nya apakah sudah netral. Misalnya dia belum netral, tentu nanti di tahapan persiapan lahan kita perlu menggunakan tambahan kapur pertanian untuk meningkatkan atau menetral pH tanah yang kita miliki. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengenal dulu varietas yang dianjurkan di daerah kita, kira-kira cocok yang mana kan gitu. Pertama Pikatan, kemudian ada Trisula, Pancasona, Mentes, Bima Curut, Bima Brebes, Kuning, Katumi, dan Maja. Sepanjang pengalaman BPTP Kepri, kemudian kami bersama dengan petani binaan dan kooperator itu, Mentes cukup bagus, kemudian Bima Brebes sama Trisula, Pancasona, dan ada beberapa yang lain yang biasa juga ditanam oleh petani kita. Tapi yang paling banyak adalah Bima dan Mentes, Bima Brebes. Ada juga Pancasona sedikit. Yang berikutnya setelah kita mengenal varietas yang dianjurkan adalah Bima Brebes, Bima Curut, Kuning, Pikatan, Pancasona, Trisula, Katumi, Maja, dan Mentes. Berikutnya kita ke persiapan lahan. Bagaimana sih membuat lahan budidaya bawang merah? Yang pertama kita olah dulu tanahnya. Kita olah seperti biasa. Kalau dia pertama kali itu kita buka lahannya. Setelah itu kita bajak yang pertama, kita biarkan sampai 2 minggu, kemudian kita olah lagi sampai dia gembur. Kemudian tahap berikutnya adalah membuat bedengan. Bedengan ini 1 sampai 75 meter
1,75 meter lebarnya, kemudian panjangnya disesuaikan. Yang biasa sih 20, 15 boleh. Kedalaman parit tentu kalau bawang ini perlu kedalaman parit. Kedalaman paritnya 50 sampai 60 cm dan lebarnya 40 sampai 50 cm, minimal orang bisa lewat kan gitu kalau dia di darat. Tapi kalau di bekas sawah tentu untuk masuk air, untuk penyiraman air diambil dari situ, dari dalam parit. Tanah yang dia telah diolah dibiarkan sampai kering, kemudian digemburkan sampai 2-3 kali tadi yang saya sampaikan. Nah, yang berikutnya penanaman. Nah, pemotongan ujung bibit hanya dilakukan apabila bibit bawang merah belum siap ditanam. Pertumbuhan tunas dalam umbi 80%. Jadi kalau kan ada kebiasaan kita itu memotong ujung bibit, itu berarti hal yang harus kita ingat adalah bila pertumbuhan tunasnya dalam umbi hanya 80%. Kemudian artinya bahwa bibit bawang merah itu tuh belum siap tanam. Nah, kebutuhan umbinya biasanya kalau dia pakai dari umbi itu 1 sampai 1,5 ton per hektar. Cukup besar. Kendala kita memang di Kepulauan Riau ini bibit bawang merah itu harus mendatangkan dari daerah yang penghasil bawang merah, bibit bawang merah. Misalnya Brebes, Jawa Tengah, itu kita harus ambil dari sana memang. Jadi bagaimana pemerintah daerah itu bersama-sama dengan kita semuanya mewujudkan swasembada bawang merah, bibit bawang merah terutama itu. Jadi kita para kelompok-kelompok tani, kemudian para pengusaha pertanian, ini suatu peluang usaha tersendiri terkait dengan budidaya bibit bawang merah, karena kita harus datangkan dari luar. Pengalaman kami waktu itu mendatangkan bibit dari Brebes itu ongkosnya saja itu 16 ribuan ongkos angkut, belum buruh, belum juga kerusakan, sehingga sangat sulit sekali. Jadi perlu kita antisipasi dengan menyediakan petani-petani penangkar khususnya budidaya bibit bawang merah. Sulit enggak juga, karena kita semua punya pengalaman dalam bidang itu. Rata-rata petani kita kan dari daerah-daerah yang memang daerah-daerah pertanian, misalnya Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat atau Padang. Kemudian kebutuhan umbi tadi 1,5 sampai 1,2 ton dengan ukuran umbinya sedang 5 sampai 10 gram ya. 5 sampai 10 gram, bayangkan, berumur 2 sampai 3 bulan setelah panen. Ciri-cirinya gimana? Yaitu ciri tunas sudah sampai ke ujung umbi. Jarak tanamnya berapa? Ini biasanya 20 cm kali 15, tergantung rekomendasi kita. Kemudian berikutnya pemupukan. Nah, ini pupuk ini sangat menentukan sekali produksi yang akan kita hasilkan. Kita salah dalam menentukan pupuk, baik jenis, baik kuantitas, baik dosis, baik jenis, itu akan mengakibatkan rendahnya produksi, bahkan memicu hama penyakit. Misalnya terlalu banyak kandungan nitrogen, nah ini bahaya juga. Kemudian perlu kita ingat, pupuk dasar itu berupa pupuk buatan, misalnya SP36, KCL, atau NPK. Nah, ini yang pertama, pupuknya adalah 100 kg SP36 untuk per hektar ya. Kemudian 60 kg KCL per hektar. Nah, dan 500 kg NPK 16. Pertanyaannya, kenapa dia 16? Nah, ini menarik kan? Kenapa tidak 15 kan gitu? Karena khusus untuk tanaman hortikultura
biasanya membutuhkan pupuk yang mudah diserap oleh akar tanaman dan mudah larut. Salah satunya NPK 1616 itu cepat larut. Disebar serta diaduk rata dengan tanah 7 hari sebelum tanam waktunya. Jadi yang tadi itu pupuk dasar itu 7 hari sebelum tanam. Nah, kapan pupuk susulannya? Itu pada 10-15 hari setelah tanam. Berapa? Dosisnya 180 kg urea, 400 kg ZA per hektar. Itu dari dia pupuk. Nah, kemudian pada umur 30-35 hari setelah tanam, dipupuk menggunakan 180 kg urea per hektar. Ada pertanyaannya gini, Pak, kalau misalnya kita tidak ikut anjuran pemupukan, jadwal misalnya 7 hari, 10 hari setelah tanam dan 30 hari sampai 35 hari setelah tanam itu bagaimana? Jadi misalnya kita ibaratkan kita itu waktu makannya kan sudah diatur. Kapan kita butuh makan, kapan kita butuh minum. Sama dengan tanaman. Jadi di saat 7 hari sebelum tanam itu kita berikan, berarti selama dia nanti setelah tanam 0 sampai 10 hari makanan sudah tersedia. Kemudian kita susul lagi, kita tambah karena sebagian sudah dimakan oleh tanaman, tentu disusul lagi tambahan pupuk susulan tadi. Nah, kemudian 30 hari sampai 35 hari setelah tanam kemungkinan sudah berkurang, terutama kandungan N ya, nitrogen. Nah, ini maka ditambahkan 180 kg urea per hektar. Karena dia butuh nitrogen untuk perkembangan daun. Nah, ini jadi salah satu perlu diperhatikan oleh kita semua. Kenapa kita harus mengikuti rekomendasi baik petugas setempat, PPL, peneliti, Nyulo atau dinas pertanian terkait. Ini jadi hal yang sangat kita perlu perhatikan. Kemudian, ini biasanya kan kita menggunakan pupuk kandang tuh, karena tanah kita bisa dikatakan tidak begitu subur di beberapa tempat ya. Jadi pupuknya itu pupuk kandang sapi. Kalau rekomendasi sih untuk tanam bawang itu cukup besar, 15-20 ton per hektar. Itu kalau pupuk kandang ya, belum diapa-apakan, kandang. Tapi kalau dia kompos lebih sedikit, 2,5 sampai 5 ton saja per hektar. Jadi pupuk kandang itu dibiarkan, dari kandang diambil gitu kan. Nah, ini kadang-kadang kita juga ngambil kandang yang masih pupuk sapi yang masih segar gitu. Nah, itu bahaya juga buat tanaman, bisa kuning tanamannya. Jadi kita ambil yang ciri-cirinya sudah kecoklatan, sudah jadi. Kapan diberikan? Pupuk dasar diberikan dengan cara disebar serta diaduk rata dengan tanah ini 1-3 hari sebelum tanam. Ini contoh kalau di lahan tegalan atau lahan kering. Jadi bisa digunakan. Nah, berikutnya pemeliharaan tanaman. Tanaman bawang merah itu membutuhkan air yang cukup. Jadi perlu saat pertumbuhan, pembentukan umbi dan musim kemarau. Saat pertumbuhan, pembentukan umbi dan musim kemarau. Nah, kapan nyiramnya? Nah, nyiramnya pagi dan sore. Ini bagusnya pagi dan sore. Kemudian pada musim hujan itu harus kita bilas, karena biasanya ada yang menempel setelah hujan itu, ada menempel, mungkin kadar garam ya. Ini bisa mengakibatkan kuning daunnya. Leles kata orang Jawa, itu leles. Nah, kemudian penyiangan, kapan penyiangan dilakukan? Itu 2-3 kali satu musim tanam, terutama pada umur 2 minggu setelah tanam. Jadi kalau penyiangan terutama 2 minggu
setelah tanam. Itu 2 minggu atau 3 minggu setelah tanam. Nah, kalau pengendalian hama dan penyakit, gunakanlah pengendalian hama terpadu dengan cara kultur teknis, misalnya pemupukan berimbang, penggunaan varietas tahan OPT, penggunaan musuh alami, penggunaan patogen dan sebagainya. Kalau secara mekanik itu pemotongan daun yang sakit atau terdampak kelompok telur Spodoptera, kemudian penggunaan jaring bisa, penggunaan feromen sek, perangkap kuning, perangkap lampu dan lain sebagainya. Penggunaan pestisida selektif berdasarkan ambang pengendali. Jadi dalam kita mengendalikan hama penyakit terpadu itu yang paling mendasar itu adalah bagaimana kita persiapan tanam, pemupukan, pemilihan OPT itu menjadi penentu apakah kita akan melakukan pengendalian hama secara terus-menerus dengan mengangkat tangki kita, membeli racun hama yang lumayan banyak, menyita keuangan, waktu, tenaga. Jadi kita sebenarnya terpadu itu ya dari awal, mulai dari pemilihan varietas, pemupukan, penyiraman, pemeliharaan. Itu salah satu tahapan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Kalaupun memang masih terserang, terpaksa harus menggunakan pestisida, tapi harus selektif, disesuaikan dengan hamanya, jenisnya, dosisnya, waktunya, bagaimana mengaduknya. Ini ada pengalaman. Kadang-kadang kita kalau mengaduk pestisida di dalam tangki itu biasanya kita searah jarum jam. Ini pengalaman. Jadi kalau bisa selain searah jarum jam, kemudian dibalik putarnya supaya dia lebih cepat larut. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang kita tunggu-tunggu petani, masyarakat tani semuanya, yaitu panen bawang. Setelah umur cukup tua, biasanya 60-70 hari, cepat ya, 2 bulan 10 hari. Kemudian tanda-tanda leher batang 60% sudah lunak, tanaman rebah dan daun menguning. Bukan kena penyakit, mau panen. Kemudian bawang merah yang dipanen diikat pada batangnya untuk mempermudah penanganan dan umbi dijemur sampai cukup kering. Biasanya 1-2 minggu di bawah matahari langsung. Jika tidak langsung dijual, umbi disimpan dengan cara menggantung bawang merah atau disimpan di rak di gudang khusus pada suhu 25-30 derajat dan kelembapan rendah. Iya, biasanya kan zaman dulu kan orang tua kita kan menyimpan itu dengan cara digantung di dapur-dapur. Itu dia bebas hama dan penyakit. Itu sekilas terkait dengan budidaya bawang merah. Ini sumbernya adalah dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran di Lembang, Bandung. Bila kurang jelas, bisa kontak di telepon kami atau ke BPTP Kepri atau searching di web Balai Penelitian Tanaman Sayuran atau BPTP Kepri. Kapan saja, di mana saja, boleh kita mengakses informasi inovasi teknologi untuk memperkaya khasanah keilmuan kita, pengalaman kita, agar budidaya pertanian lebih efektif, efisien, menghasilkan hasil yang maksimal. Dan yang terpenting adalah dalam kondisi yang masih ada virus COVID-19, kita tetap pacu produksi pertanian kita, karena pangan adalah bagian dari ketahanan suatu negara. Jadi kalau pangan cukup, maka ketahanan suatu negara akan cukup juga. Berikutnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menyampaikan inovasi yang lainnya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ini hanya sekedar uji coba bekerja di rumah. Assalamualaikum.